Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan lagi ya teman-teman, nama saya Raffi Aulay Pratama dengan NIM 400 403 25650079. Nah, kali ini aku akan buat video tentang list dan array di matkul Praktikum Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo, STMT. Nah, saya sekarang di Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025, Teknik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, sekarang ini saya akan jelasin list dan array di Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Oke, next. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari materi list dan array adalah algoritma dan pemrograman adalah agar mampu memahami konsep dasar struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan ini baik dengan tipe data yang sama maupun berbeda. Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara list dan array serta mampu mendeklarasikan, menganalisasi dan mengakses elemen dengan menggunakan indeks. Selain itu, kita juga dapat mengaplikasikan operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, pencairan, pengurutan, dan pengolahan data pada list maupun array. Dengan penguasaan materi ini, kita dapat menerapkan list dan array sebagaimana dalam bentuk algoritma untuk menyelesaikan permasalahan, sekaligus melatih kemampuan berpikir komputasional dan menyusun data secara terstruktur dan efisien. Next teman-teman, ini pengenalan list dan pengenalan array. Nah, apa toh itu list? List adalah struktur data dinamis yang bisa menyimpan sekumpulan data baik dengan tipe sama maupun berbeda, tergantung bahasa programnya apa teman-teman, seperti itu. Terus ini ada array. Array adalah struktur data statis yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel dengan jumlah elemen yang sudah ditentukan sejak awal. Ini ada fungsi list. List dipakai untuk penyimpan daftar barang. Contoh, untuk data dinamis dan fleksibel, jumlah elemen bisa berubah, tipe bisa bervariasi. Jadi kayak contoh ya beda sesuai data atau elemen yang mau kita pakai apa, jadi kita bisa bervariasi seperti itu teman-teman. Oke, next. Ini ada namanya fungsi array. Array dipakai untuk menyimpan nilai, cocok untuk data tetap dan seragam, jumlah elemen pasti dan tipenya sama. Jadi perbedaannya array sama list tuh, kalau list bisa bervariasi, terus kalau array itu enggak. Jadi kalau array itu sama teman-teman. Ini teman-teman untuk flow chart atau diagram alur, representasi grafis dari langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu program atau sistem menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart digunakan untuk menggambarkan logika, alur kerja maupun hubungan antar proses secara jelas dan struktur, sehingga memudahkan dalam memahami, merancang maupun menganalisasi suatu program atau algoritma tertentu. Di sini ada fungsi flowchart, bisa dibaca teman-teman. Memvisualisasikan proses, membantu menggambar alur logika program atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara jelas dan terstruktur. Terus ada kemudahan memahami, mempermudah pembaca atau tim untuk memahami alur kerja tanpa harus langsung memahami
kode program. 3. Sebagai perencanaan, program digunakan sebagai rancangan awal sebelum menuliskan kode agar program lebih terarah dan sistematis. Ini ada contohnya, ada strike, VO, dan replit. Nah, habis ini kita langsung aja untuk ke pahaman materi yang tadi ya teman-teman. Nah, kita bisa bergeser ke namanya project. Untuk mana nih project ini? Project itu mana ya? Nah, nih di sini udah ada contoh beberapa project. Nah, ini contoh project ini teman-teman, yang tadi yang list dan array. Bisa dilihat ini contoh projectnya. Nah, kita mau coba buat project baru dulu teman-teman. Kok di sini? Kita bikin new project teman-teman dari awal ya teman-teman, creating project. Nah, kita yang pertama untuk kontrolnya kita ngambil dari ini. Oke. Habis itu terus kita membuat list. Itu list tuh pakainya make a list teman-teman. Contoh list, kita pakainya list warna teman-teman. Nah, ini untuk tambahnya pakainya ini teman-teman. Contoh, habis itu kita menggunakan list warna. Contoh ya, contoh 1 kasih warna hijau, 2 kita kasih warna kuning. Nah, ini 2 dulu. Habis itu kita masukin add things teman-teman. Nah, terus kita tambah thingnya di sini, tambah contoh biru. Kita di sini juga tambah juga biru. Oke, abis ini kan 4 gak usah. Terus yang ini contoh kita ganti 1 teman-teman. 1. Berarti ini add, kok delete beda ya? Oh, salah teman-teman. Ini kita pakainya contoh pakai delete. Nah, di sini delete. Coba di sini. Tuh, jadi yang nomor 1 tadi udah ke delete. Contoh kita mau delete lagi lah, empty gitu teman-teman. Ini contoh kita tambahin lagi teman-teman. Contoh kuning, merah, coba ini kalau kita add bayangnya teman-teman. Terus kalau enggak kita tambah di sini kan, hijau, ini tambahnya ke 3. Tuh, jadi di sini menjadikan indeks ketiga teman-teman. Dikarenakan aku nambahin di sini. Nah, contoh kita gunain, habis itu contoh di merah. Merah udah ya.
kita tambahin ke indeks 4 contoh, terus kita klik tuh jadi tambah nih ungu. Jadi otomatis langsung tambah di sini nanti teman-teman ini. Seperti itu. Terus kita pakai yang satu lagi teman-teman, yang ini replace item. Contoh item ke satu. Nah kita, karena kan di sana kan kuning teman-teman, ini kan kuning kan, kuning. Contoh kita ganti ke warna hitam. Ini ganti nanti dia tuh ganti teman-teman, seperti itu. Nah gitu, jadi nanti akan ganti-ganti gitu. Terus kalau nggak kita kasih coba delete di sini. Ini delete angka ke-3 tuh. Jadi yang ketiga hilang teman-teman, seperti itu juga bisa. Nah kalau enggak kita bentar ya. Oke, yang ini enggak, kita ganti ke program. Salah. Salah. Terus kita kemana teman-teman ya? Bentar nih. Aduh. Nah kita tadi terus ke, waduh belum ke save teman-teman. Bentar ya, ulang ini. Nah ini teman-teman, nih ini kalau untuk yang demo strike-nya. Contoh ini ada apple, banana, strawberry. Nah kalau kita add apple nanti dia punya apple, tapi kalau contoh yang di sini gak ada, nanti I don't have any fruit, seperti itu teman-teman. Nah izin jelasin ya teman-teman, dan untuk demo ini contoh ya. Contoh, what fruit do you want? I want apple. Oke, berarti apple ada di sini teman-teman. Nah ini contoh, kita ganti yes, terus kita ganti berapa persen, 3. Oke, terus kita run teman-teman, ulang. What do you feel, what do you want? Contoh banana. Yes, ada, berarti banana ada, karena di sini jawabannya ada. Tapi kalau tidak ada di antara apel, banana, strawberry, itu kan jawabannya I don't have any fruit. Contoh ya. Contoh, ini kita pakai what fruit do you want? Contoh gedang. Nah dia nggak punya gedang teman-teman, I don't have any gedang, seperti itu. Nah jadi fungsinya ini tuh kayak gimana ya, contoh ada apel kan, dan kamu pengen apel. Jawabannya oke, ada apel nih. Terus mau banana, banana juga ada. Habis itu strawberry, strawberry juga ada. Nah contoh kalau nggak kita juga ganti di sini ya, banananya kita ganti apa teman-teman, watermelon. Ya. Nah what fruit do you want? I want watermelon. Yes, karena watermelon ada teman-teman, seperti itu. Coba kita ulangi lagi, I want semongkok. Nah semongkok tuh nggak ada karena nggak aku masukin ke sini. Kalau aku masukin pasti juga bisa, seperti itu. Udah, kita terus sekarang geser ke namanya Python.
Kita run dulu. Hello, I have to guess ini gantian. Oke. Oh, ini yang tugas satunya nih. Oh bentar, ini yang satu lagi teman-teman. Coba kita ganti ke, coba kita lihat di sini, geser ini, kita taruh di mana ya. Teman-teman, ini project satunya salah aku, aduh salah project. Bentar. Ini contoh yang di Python, kita bikin Python baru aja kalau gitu. Ntar ini kita close, kita buka project baru. Kita cek sini, kita buka namanya Python. Ada ya. Pilih. Kok nggak bisa ya Pythonku ya. Coba dipercoba lagi deh teman-teman. Duh, wifi ku lama teman-teman, sabar ya. Duh, lama. Harus setting up teman-teman, kalau nggak kita ke yang satunya aja teman-teman, pakai stack yang satunya. Nih kalau ini hello, do you have ready, nih contoh ya kan. Jenisnya mir, kita pakai mir. Oh jenis 2 terus X, nah itu harus sudah. Wow, nah di sini juga akan ketemu teman-teman. Nah contoh kita dicoba di replete ya. Tuh replete nya ngulang lagi. Nah nih contoh kalau di sini ukuran ya. Hello, read. Nah ini jadi kita udah nyimpen data. Ready, go. Gimana cok?
Juga error teman-teman programku. Ingredient 1. Nah, di sini apa? Contoh ingredient satunya kita masukin contoh X. Yes, correctly. Ingredient 2 apa? Flour. Ingredient dia apa? Coklat. Nah, here's the point. Okay, ingredient is one salt. Ini udah berarti udah 3 poin kan. Coba kita contoh jawab satu salah teman-teman. Ini contoh X. Nah, ditebaknya habis itu. Kedua coba butter. Itu salt. Nah, kita juga akan mendapatkan benar karena apa? Karena semua bahan yang aku sebutin di sini tuh ada di dalam program. Contoh kita coba masukin salah ya, nanti dapat poin berapa. Contoh yang pertama tetap samain X, terus habis itu kita kejawab ke susu, coba susu. Oh, brown. Nah, habis itu kita jawab lagi di sininya, itu kita jawabnya milk. Oh, game over. Nah, jadi di sini program akan menjelaskan apa namanya game over, you have no points. Jadi ini salah dan program akan mendapatkan 0 poin seperti itu teman-teman. Ini untuk yang tadi. Nah, jadinya tuh kita salah. Coba kita ulangin lagi sekali lagi. Nah, nanti kita benerin di 2 ya. Coba kita tambahin flour, habis itu tambahin butter. Nah, yang ketiga kita tuh bikin salah, coba susu. Nah, game over, you have to point. Nah, karena dia di sini akan tahu teman-teman poinnya poinnya berapa seperti itu teman-teman. Kayak coklat, butter, sugar, salt dan lain-lain seperti itu. Nah, coba kita ini sebenarnya sama teman-teman, di strike sama di Pythonnya tuh sama. Dan menurut saya ini masih gimana ya, saya juga masih bingung sama programnya teman-teman, karena ya namanya juga baru belajar dan kayak gini tuh saya juga masih pusing teman-teman, masih belajar saya. Dan itu tadi demonya juga udah saya praktekin, mungkin bisa paham ya teman-teman ya. Karena ya ini coba kalau di sini ya, kita demo di sini. Cookies are ready. Kita ada milk. X. Sugar. Nah, game over, you have 2 point karena kita cuma mendapatkan 2 poin aja. Habis itu kita coba ulangin ya. Kita ulangin butter, itu kita main sugar, habis itu kita tambahin flour. Yes, game over, you have 3 point. Oke, berarti saya mendapatkan 3 poin. Nah, skornya itu bisa kita lihat di sini, ini variabel seperti itu teman-teman. Udah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan di sini teman-teman, karena sebenarnya tuh ya udah 25 menit aja sih. Mau bahas apa lagi saya juga bingung.
Mungkin terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sekian dari saya Raffi Aulia Pratama dengan Individu Akhir 079. Saya pamit undur diri. Maaf juga bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Ya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.